Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Hanum Azahra dengan NIM C0D022041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CUKNR CSRS. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2 final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Subjek dan objek PPh pasal 4 ayat 2 final. Subjeknya subjek dari PPh pasal 4 ayat 2 final ini antara lain setiap wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang penghasilannya dipotong oleh PPh pasal 24 ayat 2 ini. Objeknya: 1. Penghasilan berupa hadiah undian. 2. Penghasilan bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari hasil obligasi dan obligasi negara, serta bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. 3. Penghasilan dari transaksi saham maupun transaksi sekuritas lainnya, transaksi derivatif, baik kontrak maupun perjanjian yang diperdagangkan bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. 5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur khusus oleh peraturan pemerintah. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 final. Ada 11, yaitu: pertama, tarif sebesar 25% untuk penghasilan berupa hadiah undian. Yang kedua, tarif sebesar 20% untuk penghasilan berupa bunga deposito serta jenis-jenis tabungan dan obligasi negara. Ketiga, tabungan sebesar 10% untuk penghasilan berupa bunga tabungan yang dibayarkan koperasi kepada para anggota. Keempat, tarif masing-masing 0,1 dan 0,5 untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri. Kelima, transaksi sebesar 2,5% untuk penghasilan berupa transaksi deriva yang telah diperdagangkan bursa. Keenam, tarif sebesar 0,1% untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Ketujuh, tarif sebesar 7% untuk penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan usaha real estate. Kedelapan, tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa persewaan tanah atau bangunan. Kesembilan, tarif sebesar 2% hingga 6% untuk penghasilan berupa jasa konstruksi. Ke-10, tarif sebesar 10% untuk penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Terakhir, tarif sebesar 0 hingga 20% untuk penghasilan berupa bunga dari kewajiban. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, mekanisme pemotongan, yaitu penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme ini dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh DJP. Yang kedua, mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak final. Untuk perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 final. Aset memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari 2019 adalah 450 juta.
bunga yang diterima oleh bank yaitu 9% per tahun. Bunga yang diterima Asad pada bulan Januari 2019 adalah 3.375.000. Berapa pungutan PPh? Jawabannya, pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 20% dikali bunga bulan Januari 2019 sama dengan 20% dikali 3.375.000. Hasilnya 675.000. Kemudian pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini dikalikan sebanyak jumlah bulan dalam 1 tahun untuk mendapatkan pajak tabungan per tahun. Pajak tabungan per tahun sama dengan PPh pasal 4 ayat 2 dikali 12 bulan. Hasilnya 675.000 dikali 12 sama dengan 8.100.000. Maka pajak tabungan per tahun yang harus Asad bayarkan adalah 8.100.000. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.